Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu 30 Juni 2021 kita masih diberikan kesehatan untuk hadir ke tempat ini mengikuti acara bincang seputar kesehatan. Dan tentunya narasumber kita hari ini ada Dr. Kulibeka yang nantinya akan menjelaskan tentang pemasangan pacemaker. Tentunya nanti akan didampingi oleh Bapak Dr. Musafir Amir, STCP Konsultan IPH. Baik, untuk itu saya serahkan kepada Dr. Kulibeka tentang pemasangan pacemaker. Silakan dok. Terima kasih atas kesempatan ini. Pada acara pada hari ini dengan topik pemasangan pacemaker atau alat bantu jantung. Jadi pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai pemasangan pacemaker. Mungkin banyak orang yang masih belum terlalu mengenal mengenai alat ini, masih bingung, masih banyak pertanyaan. Mungkin melalui kesempatan ini bisa lebih dapat pencerahan. Jadi apa sebenarnya alat pacu jantung permanen? Alat pacu jantung permanen sendiri itu merupakan suatu alat medis yang ditanam di tubuh pasien. Jadi ini alat pacu jantung ini ada generatornya, istilahnya baterainya, ada juga kabelnya. Jadi alat pacu jantung ini bukan dalam maksudnya mungkin orang dengar ini ditanam, berarti saya dioperasi, dibuka. Ternyata bukan. Jadi alat pacu jantung ini ternyata generatornya itu hanya ditaruh di bawah kulit, atau di bawah otot. Sedangkan kabelnya itu dimasukkan dari pembuluh darah. Jadi kalau pemasangan alat pacu jantung sendiri itu bukan merupakan kayak operasi yang buka dada istilahnya, atau dibuka rongga dadanya, bukan operasi yang seperti mungkin beberapa orang masih memikirkan mungkin kalau pasang baterai itu kayak begitu. Jadi tipe alat pacu jantung permanen sendiri ini ada dua macam. Ada yang single chamber, ada yang dual chamber. Ini dalam artian single chamber berarti hanya satu ruangan yang ada kabelnya. Jadi kalau di jantung itu kan ruangan ada 4, ada 2 di atas, ada 2 yang di bawah. Jadi ini kalau yang misalkan single chamber ini kabelnya itu yang bisa untuk generator itu ditempatkan di antara atau di atas di ruangan jantung yang di atas ataukah yang di bawah. Sedangkan kalau yang dual chamber ini maksudnya 2 ruangan. Jadi ada satu di atas, ada satu di bawah. Jadi sama-sama dipacu di atas dan di bawah. Jadi kapan sebenarnya orang-orang akan dipasangi alat pacu jantung tersebut? Jadi pada pasien-pasien yang atau kita biasa merasa mungkin pada denyutnya agak rendah, sampai kayak ada keluhan, sampai kayak bisa pingsan atau rasa oleng-oleng, pusing, atau kadang malah jadi kayak kurang bisa konsentrasi. Biasanya karena pengaruhnya ini. Jadi kapan kita mau pasang? Jadi ada pada kondisi yang namanya bradikardi. Bradikardi itu dimana denyutnya kita itu rendah di bawah. Jadi normalnya kalau denyut manusia pada normalnya itu 60 sampai 100. Jadi kalau sudah misalkan di bawah 50 dan ada keluhan, itu biasa indikasi untuk pemasangan alat pacu jantung permanen ini. Jadi kalau di jantung sendiri itu ada istilahnya PLN-nya. Jadi di jantung sendiri ada seperti yang picu aktivitas listrik di jantung. Jadi kalau kita bisa lihat di gambarnya ini PLN-nya. Jadi ini dari sini untuk disalurkan ke gardu-gardu di bawahnya. Jadi karena adanya istilahnya PLN ini memicu di bawahnya, makanya kontraksi jantung itu sifatnya reguler atau sama terus, tidak kadang cepat, tiba-tiba lambat. Pasti dia beraturan lah istilahnya begitu. Jadi kalau masih normal, jadi denyutnya pasti reguler. Sedangkan kalau pada kondisi misalkan ada gangguan di PLN-nya ini ataupun di gardu-gardunya, maka tidak sinkron antara yang gerakan di atas dan gerakan di bawah, sehingga pompa jantungnya itu tidak optimal, sehingga denyut jantungnya juga bisa jadi lebih lambat. Sehingga karena lambat itu asupan ke badan, maksudnya ke tubuh itu akan kurang, sehingga akan muncullah keluhan-keluhan seperti pusing, pingsan, ataupun jadi malah susah konsentrasi. Jadi kalau kita maksudnya kalau kita dapat mungkin keluhan-keluhan seperti di atas ini bisa kita lihat mungkin kayak cepat capek, biasa pusing, kadang pingsan atau rasa hampir pingsan, atau jadi maksudnya kayak sedikit-sedikit saja capek, atau kita rasa biasa kayak
supaya bisa dicari tahu apakah saya perlu tidak maksudnya pemasangan alat bantu jantung kah, pokoknya supaya bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi ini kita bisa lihat di sini alat bantu jantung itu ada generatornya, yang ini kayak baterainya ini yang ditaruh di bawah kulit atau di bawah otot. Terus ini kabelnya. Jadi kabelnya ini dimasukkan dari pembuluh darah, biasa pembuluh darah balik dari paha, karena pembuluh darah balik paha itu besar. Jadi nanti istilahnya dari paha terus nanti disambungkan ke baterainya ini. Jadi kita bisa lihat kan di jantung ada 4 ruangan, ada 2 di atas, ada 2 di bawah. Jadi kalau misalkan kita pakai yang dual chamber, berarti kabelnya ada 1 di atas, ada 1 di bawah. Biasanya diletakkan di ruangan jantung yang sebelah kanan. Jadi karena kalau misalkan dia sudah taruh di kabelnya di sini, ini kabelnya nanti jadi istilahnya generatornya yang kasih impuls listrik, kasih pacu listriknya, nanti di sininya yang goyang. Jadi tersambung itu energi listriknya. Jadi istilahnya kita yang selama ini ada keluhannya kalau dipakaikan ini baterai, istilahnya jadi lebih teratur, denyutnya tercapai denyut yang diharapkan, jadi tidak muncul keluhannya. Iya. Jadi tapi kalau setelah kita pasang ini pemasangan baterai, apa mungkin yang harus kita lebih perhatikan? Nah, jadi kalau misalkan pada orang-orang yang sudah pasang baterai ini, pertama kita tidak boleh angkat lengan yang misalkan kita dipasang biasa di sebelah kiri. Kalau di tempat pemasangan sebelah kiri ini lengannya tidak boleh terlalu diangkat, melebihi dari bahunya ini. Biasa pada 3 bulan pertama, iya, karena takutnya kalau kita terlalu banyak gerakan, itu kabelnya di dalam bisa pindah tempat. Jadi dia tidak pacu jantungnya lagi, kayaknya istilahnya lepas begitu. Jadi kita juga selain tidak boleh angkat tangan tak lebih dari bahu, kita juga tidak boleh kerja yang terlalu berat, dalam artian maksudnya angkat beban berat, atau kita dorong barang berat, atau tarik, karena itu juga bisa pengaruhi posisinya, apalagi masih baru-baru tindakan. Kemudian kan kalau kita pasang baterai itu kita akan dapat kartu. Itu kartu sebenarnya kita bisa bawa kemana-mana ke tempat umum. Jadi seperti contoh kan biasa kalau di bandara kita masuk ada pendeteksinya itu. Nah kita harus kasih lihat memang kartu tak, supaya nanti pas kita lihat kan ini logam. Jadi pas kita lihat pasti bunyi. Jadi supaya orang bandaranya kah atau orang mall tahu, oh ternyata ibunya ada baterainya atau bapaknya ada baterainya toh. Jadi bukan dia ada bawa apa toh. Iya. Kemudian kalau kita sudah misalkan pasang baterai, kita harus istilahnya rutin kontrol juga. Jadi kalau baru pasang pertama, mungkin kontrolnya itu kita bisa datang pada 1 bulan berikutnya. Kemudian setelah 1 bulan itu tidak harus per bulan terus datang. Jadi mungkin bisa per 6 bulan kemudian atau per 1 tahun lagi kemudian. Dimana kalau kita kontrol ini, kita melihat fungsi alat pacu kita masih bagus tidak. Maksudnya tidak istilahnya dia masih bekerja dengan baik tidak, jadi apakah perlu maksudnya disetting ulang, diatur ulang, ataukah ada muncul lagi irama-irama jantung yang di luar normalnya. Kemudian kalau kita sudah pasang baterai, kalau kita misalkan ke rumah sakit atau ke tempat umum, kita harus mungkin lebih hati-hati, karena kita harus sebenarnya tidak boleh terlalu dekat istilahnya sama yang medan-medan magnet ataupun yang bisa memancarkan energi. Jadi kalau sekarang sudah ada tipe baterai itu yang bisa pasiennya masuk MRI, jadi aman. Jadi tapi kita harus maksudnya, jadi kalau waktu misalkan ada pasien dipasang baterai, kita harus tanya, sebagian kan haknya kita tanya, nah, kalau ini baterai kok bisa nanti, maksudnya bisa yang MRI, supaya nanti kalau kedepannya memang bapak atau ibu ada keperluan untuk misalkan untuk pemeriksaan kesehatan MRI, oh bisa dikasih tahu ke dokternya, bilang, oh ini kartuku dok, alat pacu jantungnya, dulu ini katanya bisa MRI, jadi maksudnya dokter yang di sana bisa juga maksudnya bisa ambil keputusan, oh bapak atau ibu layak untuk dilakukan ini pemeriksaan, aman sih, gitu iya. Jadi kita juga harus hati-hati kalau misalkan ada tindakan-tindakan selanjutnya, misalkan ada juga yang kayak terapi yang istilahnya kayak batu, yang ditembak-tembak itu pakai energi gelombang, harus kita beritahu ke dokternya, oh saya ini ada pasang baterai, jadi lebih maksudnya ada pertimbangan, apakah maksudnya tipe baterai ini bisa untuk operasi atau tidak. Iya, terima kasih.
guys, tadi penjelasannya Dr. Bode luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tahu apa itu bagaimana ya pemasangan pacemaker. Apa mungkin selama ini kita tidak memahami alat itu seperti apa, tapi dokter tadi sudah jelaskan. Nah, untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tentang pemasangan pacemaker. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada? Bapak? Tidak. Oke. Bapak boleh sebutkan nama, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberikan. Nama saya Hadianto Wurko. Saya sudah yang kedua kali ini untuk dekat jantung. Saya dari Sulawesi Barat. Yang ingin saya tanyakan, perihal penjelasan tadi Ibu Dokter. Pertama, jika ingin memasang alat ini kita menghubungi siapa dan apakah ini alat kita menghubungi BPJS atau tidak? Kemudian yang kedua, tadi Ibu Dokter menjelaskan bahwa alat ini ada semacam baterai. Jadi ingin saya tanyakan apakah baterai ini ada masa berlakunya, karena kan yang kita tahu kan baterai kan ada masa isi dayanya, Dokter. Jadi kemudian jika sudah baterai ini sudah mati, sudah habis dayanya, apakah kita kembali dicabut atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan Pak. Jadi kalau memang misalkan tadi seperti sudah saya sebutkan, kalau misalkan memang kita rasa misalkan ada di satu keluarga ada gejala-gejala seperti tadi, contoh misalkan sering rasa lemas atau rasa mau pingsan atau sudah pingsan memang atau sering kayak susah konsentrasi, bisa maksudnya kita cek dulu, maksudnya kita istilahnya cek rekaman jantung, listrik jantung yang istilahnya saat istirahat yang biasa namanya EKG. Nanti dari EKG dilihat apakah kita memang ada gambaran di mana ada gangguan di tadi PLN-nya itu, PLN sama gardu-gardunya. Kalau memang ada, biasa itu dia rujuk misalkan ke PGT contoh di sini, nanti di sini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian nanti kita direncanakan nih kalau memang kita sudah indikasi untuk pemasangan baterainya. Ya, nanti kalau dari situ lagi, kalau untuk baterainya sendiri ditanggung sih sama BPJS. Untuk baterainya sendiri itu memang ada durasi waktu hidupnya, istilahnya begitu. Itulah tadi pentingnya untuk kalau sudah pasang baterai itu kita harus rutin kontrol datang. Jadi ada durasinya, misalkan pasang pertama kita datang 1 bulan berikutnya, nanti berikutnya mungkin 3 bulan, 6 bulan, itu 1 tahun. Dari situ dilihat apakah maksudnya ada misalkan contoh kalau ada irama-irama tamunan lainnya atau kalau misalkan ada kita kurang cocok dengan settingan awalnya, berarti biasa diubah, itu biasa mempengaruhi juga dari durasi hidupnya. Misalkan istilahnya lebih banyak dipakai ini, misalkan ada irama-irama di luar itu berarti baterainya lebih banyak ambil alih. Kalau lebih banyak kerjanya berarti lebih banyak terkuras, jadi pasti durasi hidupnya lebih pendek kan? Cuma biasa kalau satu baterai itu bisa hidupnya sampai maksudnya berbelas-belas tahun gitu. Iya, jadi maksudnya nanti dievaluasi terus. Oh, baterai ini sekarang mungkin bisa 10 tahun atau bisa 5 tahun. Nanti diberitahu maksudnya apakah memang perlu nanti diganti baterai itu lagi kembali kan? Iya, terima kasih Pak. Oke, Bapak sudah paham Pak? Sudah ya. Oh, masih ada satu dok. Ternyata Bapak punya penasaran banget sama. Terima kasih Dokter. Saya 2 bulan lalu saya menginap di PGT. Saya didiagnosis untuk operasi belah dada untuk mengganti akut jantung. Ya. Ada 2 akut jantung saya yang hari ini disarankan untuk diganti yang mekanik. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa memakai alat pacu jantung ini? Karena kemarin dari tes yang dilakukan kemarin di PGT di sini, saya cuma 29%. Pompa jantung saya cuma 29,sekian%. Jadi saya memang disarankan untuk operasi. Cuma karena masih banyak hal-hal yang tidak pertimbangkan, akhirnya dokter bilang kemarin kita lanjut terapi dulu Pak. Ya, saya ingin tanyakan apakah saya masuk kriteria untuk bisa memakai alat ini atau tidak? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya.
bisa diganti baru. Terus yang baru ini nanti pasti akan mempengaruhi dari aktivitas jantungnya, kinerja jantung pasti lebih, maksudnya mungkin pembuatan lebih berkurang, iya. Sedangkan kalau ini memang lebih ke arah istilahnya listrik jantungnya, iya. Jadi kayak memang di jantung itu kayak tadi di gambar yang ada di hijau itu ada istilahnya picu jantung, alat maksudnya apa ya, PLN-nya. Jadi di situ pusatnya memicu listrik, terus dia sambungkan ke bawah sampai gardu-gardunya lah istilahnya. Jadi itu pompanya di situ dia atur sistemnya sebenarnya. Jadi kalau untuk paku sendiri itu istilahnya dalam artian strukturnya yang perlu dia ganti. Iya. Terima kasih Pak. Itu harus diganti dong sebenarnya. Iya, karena kalau maksudnya kan kalau tidak diganti juga, misalkan ini karena tidak iya kan, yang pernah bocor kan, jadi pasti kompensasi itu ruangan jantung yang dapat istilahnya kan, contoh ada di darah yang harusnya ke arah sana gitu, pintunya harusnya tertutup rapat, kan? Sedangkan ini kembali ke belakang ke sini, otomatis ini ruangan yang mungkin ukurannya sebegini, lama-lama karena dapat banyak sekali, misalnya kayak orang ini banyak, pasti tambah lebar, jadi muncul lagi komplikasi lainnya kan? Iya, jadi memang mungkin solusinya adalah pertama diperbaiki dulu itu kasusnya. Pertama saya dokter. Iya. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu. Ini dok ada pertanyaan dari via WhatsApp. Jadi pertanyaannya ini dari Bapak Erwin Wijaya. Ini ada riwayatku dulu sering jantung debar-debar. Aku angiografi dan EKS, treadmill, EKG, USG, Holter, jantung semuanya normal. Nah, sudah setahun aku ke ahli jiwa dan obat racikan setahun aku minum hingga kini. Sekarang aku selalu keliengan, jantung seperti kayak mau serangan jantung. Nah, kebetulan ini beliau pasien dari Dr. Musafir. Nah, beliau juga yang angiografi aku tahun lalu tapi hasilnya belum ada. Nah ini aku udah ke seluruh ahli dokter. Yang aku rasa saat ini keliengan, teguh panas, tegang, kambuh. Nah ini pertanyaannya sampai saat ini dokter belum temukan sakit itu apa. Nah ini sepertinya pertanyaannya sudah sejak lama ya dok. Silakan dok, boleh langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Erwin Wijaya. Kalau dari pertanyaan ini memang terlihat sudah banyak keluhan, sudah pernah juga periksa ke beberapa dokter, sudah melakukan banyak pemeriksaan dan hasilnya normal, tapi masih ada keluhan. Jadi mungkin saran untuk Bapak Erwin bisa mungkin kita cari tahu dulu, maksudnya penyebabnya, maksudnya apa faktor pencetusnya dari keluhan itu. Jadi contoh kayak misalkan kan kita rasanya kayak agak kadang merasa tidak nyaman, maksudnya rasa asma gitu. Jadi contoh boleh kita mungkin kita lihat dulu dari pola makan kah, mungkin dari pola misalkan terlambat makan, atau misalkan terlalu banyak makan yang pedas atau terlalu asam, misalkan yang asam lambung kan bisa juga bikin jadinya perasaannya maksudnya tidak enak, timbul teman mungkin kayak jadi berdebar-debar, kayak lemas begitu toh. Iya, jadi maksudnya kita cari satu persatu, kan sudah pergi ke beberapa dokter tapi masih rasa keluhan. Jadi kita cari, oh apa kita evaluasi dulu dari kegiatan sehari-hari kita, pola hidup kita. Coba kita lihat, ada kok memang setelah saya bikin ini muncul ini keluhanku, atau setelah saya tidak bikin ini saya muncul ini keluhanku. Toh, jadi bisa kita mungkin dari pola hidup saja, nggak perlu maksudnya terlalu banyak misalkan minum obat atau perlu tindakan-tindakan apa toh, karena selama ini hasilnya normal sih. Iya, terima kasih buat saya. Oke baik, kebetulan juga kami ucapkan selamat datang Bapak Dr. Musafir Amir, SPJP Konsultan PH. Selamat datang dok. Dok, tadi ada pertanyaan dari Bapak Erwin. Mungkin dokter ada tanggapan sedikit terkait pertanyaan dari Bapak Erwin Wijaya. Silakan dok. Erwin Wijaya dok. Kebetulan beliau pasiennya dokter. Ya, kalau Pak Erwin Wijaya sebenarnya kita susah untuk menilai dari apa yang Bapak ceritakan, kemudian apa yang Bapak keluhkan, itu sebenarnya kita harus tindak lanjuti lagi. Tindak lanjuti, tapi akhirnya jadi pemeriksaannya bertambah. Dan pemeriksaan bertambah itu sampai kita lakukan elektrofisiologis tadi.
elektrofisiologi tadi, kita lakukan beberapa tes-tes yang lain untuk mengetahui. Tetapi sebenarnya kalau kita itu nyerempet antara keluhan dengan apa yang didapat dengan pemeriksaan. Saya bisa mengeluh, saya mau pingsan, saya capek, saya gangguan berdebar-debar, saya punya jantung. Tetapi begitu saya cek dengan alat EKG, kenapa tidak sesuai? Dia bilang tadi mau pingsan, EKG-nya bagus. Kita periksa jantungnya pakai USG jantung, cek. Kenapa dia bagus saja nih hasilnya? Kemudian dia bilang lagi, dok saya mau geliang artinya dia rasa mau terputar-putar. Nah, jadi kita CT scan. Setelah di CT scan hasilnya juga tidak ada kelainan. Lalu kita mau bicara ini kelainannya apa? Jadi ujung-ujungnya kalau seperti itu kita memang karena kita ini dunia medis harus ada pembuktian. Saya tidak bisa obati Bapak karena hasilnya katanya dokter ini, katanya itu saya sakitnya ini. Ya katanya saya juga Bapak tidak sakit itu karena tidak ada hasil buktinya apa? Sama juga kalau orang contohnya dibilang Bapak saya berobat di dokter A, saya di puskesmas dibilang ada penyempitan. Dari mana ditahu penyempitan? Ada rekaman jantungnya, kelihatan ada penyempitan. Oke, kalau ada penyempitan di rekaman jantung, ya kita cek lagi. Betulkah itu penyempitan atau tidak? Lalu kita bikin gambaran, kita bikin petanya di jantungnya. Mana ini pembuluh darahnya yang menyempit? Kalau kita sudah temukan, oh memang ada penyempitan, ya baru kita bilang, Pak, ini memang Ibu, ini ada penyempitan di jantung. Kalau ini ya harus obatnya ini, dan obatnya itu harus kita minum rutin. Tetapi kalau misalnya kita cek kembali, ternyata tidak ada penyempitannya, atau penyempitannya cuma 20%, 30%, tidak menyebabkan nyeri dada. Lalu kita bilang ini tidak ada masalah dengan jantung. Jadi obatnya bagaimana? Ya karena Anda tidak mau mengecek dulu semuanya, ya selalu dalam keraguan. Kalau ragu ya ujung-ujungnya selalu mencari obat, sedikit-sedikit obat. Pindah dokter lain lagi tidak puas. Sampai di dokter lain ditanya lagi, ini penyakit saya apa? Oh, dia lihat, oh ini kayak gini, oh ini cocok ini harus dikasih obat ini, kasih obat ini. Padahal buktinya apa? Tidak ada. Tapi begitu kita bilang, sudah Pak, begini saja kita kateterisasi. Oh dok, saya tidak mau dipasang cincin. Ya mau pasang cincin juga siapa? Itu selalu dia bilang, tidak mau dok, saya tidak mau dipasang cincin. Kenapa? Bagaimana itu kateterisasi? Apakah jantungku dibelah seperti operasi? Ya tidak. Itu cuma sama dengan proses memasukkan. Kalau Bapak pernah diinfus, ya samalah itu dimasukkan saja jarum infus. Sudah itu kita kasih masuk pewarna ke dalam jantungnya supaya kita lihat, oh ternyata ada buntunya di sini, oh buntunya di sana. Tidak jelas kalau kita tidak bikin seperti itu. Karena kadang-kadang juga ada orang yang tidak ada keluhannya, begitu kita kateterisasi, langsung kita kaget sendiri. Kenapa? Buntu 3. Karena pembuluh darahnya ada 3, buntu semuanya. Begitu buntu semuanya dia bilang, kita tanya ada keluhan tak? Tidak juga. Betul tidak? Tidak juga. Oke, akhirnya kalau sudah seperti itu antara yang dia keluhkan karena mungkin dia takut, akhirnya kita treadmill. Begitu di treadmill baru kelihatan, baru jalan sekitar 2 menit 3 menit. Kenapa Pak? Poso kan? Baru ditanya, katanya tidak poso. Kan dokter tanya tidak nyeri. Saya bilang tidak nyeri, tapi dia poso. Ya itulah. Kadang-kadang tumpang tindih antara nyeri, poso. Padahal kalau ditanya di rumah, Pak bisa bikin tangga? Tidak bisa. Baru 3 tangga sudah hosa-hosa di atas. Jadi kita bilang ya ini betul itu penyempitannya ada 3. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu lebih dini, kita bisa terapi. Maksudnya
Ya, bukan jawabannya bukan operasi, jawabannya bukan pasang cincin, jawabannya adalah maukah Anda berobat? Itu saja, karena kita cegah untuk terjadi serangan. Ya, kita kan tidak semua juga, maksudnya orang sakit ada orang sakit, tetapi jangan menderita. Yang masalah itu kalau sebentar-sebentar, yang saya sebut menderita, baru ini hari keluar rumah sakit, minggu depan masuk lagi, keluar lagi di 1 minggu, bulan depan masuk lagi. Sampai saya bilang, Bapak ini kayak residivis saja. Residivis itu bolak-balik masuk penjara. Jadi kita yang harus berikan pengetahuan bahwa kalau kita seperti ini, tolong. Nah, contohnya banyak di sini juga yang gagal jantung. Dibilangnya apa? Nah, yang saya paling sebenarnya saya tidak suka, tapi saya akhirnya suka juga. Kalau ditanya, Pak, Bapak berobat di mana? Di PJT, Poli Jantung PJT. Oh, iya. Di sana dikasih tahu obatnya sakit apa? Tidak. Jadi kita pergi tiap bulan tidak tahu apa sakitnya? Tidak. Jadi saya bingung lagi. Jadi ini coba Pak, akhirnya saya tidak tahu, akhirnya saya bilang, mana pengen obatnya? Dia kasih lihat semua obatnya. Ternyata obat-obat jantung penyempitan. Saya tanya sama mereka, Bapak, ini penyempitan ini Pak? Dia bilang, dari bilang kita boleh penyempitan, disuruh dia datang tiap bulan kontrol. Jadi saya bilang, Pak, kalau begini, saya tanya kembali, betulkah kita penyempitan? Dia bilang penyempitannya di mana itu? Di rekam jantung nih, dengan di kadang-kadang di eko jantung. Ya kita juga tidak pasti. Kalau begitu harus kita naikkan lagi, kita tingkatkan kateterisasi. Nah, Mbak, saya 1 minggu lalu itu saya pasien poli dan semua rutin dapat obat. Saya bilang tidak, ini kateterisasi saja. Dan alhamdulillah orangnya mau. Minggu lalu 3 kita dapat semua buntu 33. Langsung saya bilang, jadi bagaimana tindak lanjutnya dok? Dengan sangat menyesal saya bilang, oh Bapak sebaiknya dioperasi. Akhirnya tanya, jangan dioperasi dok. Ya tidak apa-apa, kalau Bapak tidak mau operasi, ya minum obat. Ada juga belum dia apa-apa, langsung dia bilang begini, dok minum obat misalnya dok. Iya saya tahu Pak, ya bagaimana? Iya cocok juga minum, walaupun juga kita dioperasi pasti juga minum obat sudahnya. Jadi di situ kadang-kadang kita bilang buktikan dulu. Kalau sudah terbukti baru kita bisa kasih obat yang tepat. Tapi kalau tidak terbukti, ya namanya kita coba-coba. Nanti dia bilang kalau ada responnya ya bagus, kalau tidak ada responnya ya tidak bagus. Ah ini juga kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin kita tidak tahu ya sakitnya Bapak apa. Dan kalau misalnya orang yang ketemu saya, itu biasanya saya ingat dan saya tahu apa masalahnya. Dan kalau saya tahu apa masalahnya, pasti saya akan tawarkan jalan keluar. Karena kita sekarang juga sudah sangat canggih. Kalau misalnya kita tes, kemudian dia rasa mau pingsan, gampang saja kita pasang baterai. Kalau dia bilang mau jadi robot, ya memang begitu, dipasang baterai karena dia punya jantung sudah lemah, pasang baterai supaya dia bisa beraktivitas lagi. Dulu mau pasang baterai begitu, mahal ongkosnya dan tanggung BPJS. Kalau sekarang ditanggung tanpa bayar satu sen pun. Dulu kalau mau atau kita di swasta itu sekitar 70-an juta. 70-an juta. Sekarang sama sekali tidak bayar. Ya tapi juga kalau gratis siapa juga mau dipasang, kalau tidak masalahnya. Tidak mau, ini gratis, mau gitu, tidak, jangan juga begitu. Jadi disesuaikan dengan penyakitnya. Jadi kalau memang kita sudah bisa buktikan, maka kita akan tawarkan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya kita juga tidak akan menawarkan, itu sudah lulus. Oke, mungkin itu yang saya.
kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi. Kebetulan hari ini kita live di GMS Wahidin Official. Ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya seperti ini dok. Saya mengalami aritmia, sudah pasang holter juga, dan anjuran dokter harus diablasi. Ablasi itu bagaimana dok? Apakah semua pasien aritmia harus diablasi? Silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Apa itu ablasi? Sebenarnya ablasi itu tidak se-horor atau tidak seseram apa yang kita pikirkan. Karena sebenarnya ablasi itu kita anggap begini. Paling gampang, kalau listrik rumah kita ada kabel-kabelnya. Jantung juga memiliki kabel-kabel. Tetapi kalau listrik rumah kemudian ada korslet, lampunya jadi hidup mati. Nah, di jantungnya juga mengalami korslet. Jadi bagaimana kita memperbaiki korsletingnya itu atau arus pendek? Itu yang kita lakukan. Kita istilahnya putuskan. Kan sama kalau kita listrik dia pergi sini dia potong. Dia potong kentret, dia bikin sambungan kabel baru. Nah, kalau kita juga putuskan, kita potong dengan alat. Kita masukkan lewat paha. Dari paha kita masukkan langsung ke dalam jantung. Di jantung nanti kita cari mana itu titiknya yang korslet. Nah, itulah salah satu keunggulan dari Rumah Sakit Wahidin karena kita memiliki alat mesin 3D. Kalau di rumah sakit lain di luar Jawa tidak ada. Di luar Jawa ada tapi punyanya swasta. Tapi kalau di sini kita punya Wahidin. Jadi kita bikin dulu gambarnya 3 dimensi sama dengan gambar-gambar yang di film-film yang kayak jantung kita bikin gambarnya, sudah kita bikin gambarnya, baru kita cari di mana titiknya yang korslet. Dan titiknya yang korslet itu kita masukkan kembali kateter dari kateter, baru kita putuskan. Kita putuskan dengan alat sebenarnya seperti dia menggunakan radiofrekuensi. Jadi dia panas sekitar 40 derajat sampai 50 derajat. Kita taruh di jantung yang korslet itu supaya putus yang korslet sehingga tidak muncul lagi iramanya yang lain-lain atau yang aneh-aneh. Ablasi ya itu sesimpel itu. Kalau di sini kita kerjakan itu kalau case-nya tidak rumit itu mungkin sekitar 30-an menit sampai 1 jam. Tapi kalau kasusnya banyak komplikasinya ya bisa sampai 1-2 jam. Jadi setelah itu orang sadar, dia pasti sadar, bisa bicara. Saya bisa tanya, Pak, yang begini kita rasakan kalau kita datang serangannya. Oh ini yang saya rasa. Nah, kalau ini kita tanya kemudian cocok dengan gambarnya, maka kita putuskan. Begitu dia putus, tidak muncul. Berarti kita tanya lagi, masih muncul? Tidak. Jadi kita tes lagi. Kita berikan diri rangsang supaya muncul. Ternyata tidak muncul lagi. Ya, selesai. Cuma sesimpel itu untuk ablasi. Dan kalau mau coba-coba ke Jakarta klinik swasta ablasi satu kali itu 100 juta. Kalau mau coba-coba, kan ada juga dia bilang, saya tidak mau rumah sakit negeri jelek. Ya iya. Saya kata ada uang. Kan orang ini susah kita ada uang pergi Singapura, habis uang di Makassar misalnya. Ya, kalau tidak minimal Jakarta, ada uangnya pergi Jakarta. Sampai di Jakarta dia bilang ini 100 juta. Dia bilang, iya biar 100 juta. Nanti setelah dia bayar 100 juta dia pulang di sini. Apa dia bikin sama ya? Padahal di sini tidak perlu bayar. Dan ini yang paling kacau juga. Saking antrinya sebelum pandemi di Jakarta, mereka mau belas antri, lari ke sini belas. Nanti ya, nanti kesini gara-gara di sana. Nanti tapi orang yang tahu saja dan tidak tahu dia tetap antri di sana. Jadi ablasi itu sesuatu memang kalau kita bilang di sini baru-baru dari tahun 2017 baru kita aktif ablasi. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Dan kita juga tidak mengenal itu. Pasien-pasiennya kalau ada yang mau diablasi dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang
Siapa yang lari ke sini gara-gara tidak mau menunggu daftar antrian di Jakarta? Oke. Masih ada satu lagi dong pertanyaan. Apakah ada efek samping jangka panjang pemasangan pacemaker ini? Yang selalu dikeluhkan orang karena kita menanam, ya, terima kasih pertanyaannya. Kita menanam benda. Kalau orang dulu bilang benggol, tahu benggol? Kayak uang logam besar, itu ditaruh di bawah kulit. Ditaruh di bawah kulit untuk baterainya supaya pacu jantungnya. Jadi jantung yang lemah diberikan bantuan dari baterai tadi. Nah, sekarang apakah ada efek sampingnya? Efek sampingnya kalau merasa sering mengangkat-angkat, itu dia rasa, karena ini kan ada benda yang dipasang, pasti ototnya rasa tidak nyaman. Saya bilang itu cuma 1-2 tahun. Tahun ketiga dia sudah lupa dan itu ada di dalam. Karena satu kali kita pasang begitu bisa sampai 12 tahun, sampai 15, paling lama 15. Yang paling cepat 10-12 tahun, kemudian kita ganti lagi baterainya. Kita ganti ya, kalau umurnya dipasang 50 ya taruhlah 3 kali ganti baterai. Kalau masih bisa hidup sampai usia 80, ya kurang lebih begitu, jadi 3 kali ganti. Tapi beberapa ada yang dipasang dari usia 40, dia tinggal di Papua. Dulu waktu dia masih kerja di Freeport, dia gratis. Nah, begitu dia sudah tidak kerja, untung ada BPJS-nya, kita ganti di Makassar. Sudah 2 kali diganti. Jadi saya bilang kalau yang 3 kali ini usianya mungkin sekitar 80. Kalau diganti lagi baterai. Jadi efek sampingnya sebenarnya individual beda-beda. Ada yang dia bilang, dok tanganku keram-keram, ya, bisa saja sebelah kiri. Tapi saya bilang kalau begitu daripada kita pusingi saja itu keluhan-keluhan yang kecil, kita lepas mie saja. Kalau dilepas mie kan tidak ada keluhannya ceritanya. Tapi ya nikmati dia kembali pingsannya. Jadi dia bilang mau pingsan atau mau mengeluh. Jadi dia bilang biar dok, nggak usah, biar saya harus saja. Kalau nyeri atau apa, saya pakai saja Valpil 3 kali 1 poles. Jadi ya itu keluhan cuma rata-rata itu. Kemudian kedua, keluhan yang paling tidak nyaman adalah infeksi. Karena baru dipasang, baru dipegang-pegang, atau ada yang gendong cucunya bilang apa itu nenek, ya gosok-gosok terus. Ada yang begitu. Ada yang juga baru dipasang, pulang ke Sompeng, sampai di Sompeng angkat karung gabah, ya, bisa dilarang. Gabah infeksi. Kenapa bukan ada Pak? Oh ada. Saya kira kamu kasih dia dadanya. Oh, ya itu contoh. Ya itu contoh. Jadi kalau ditanya bapak mau mengeluh, ya pikir mengeluh atau mau pingsan. Itu baterainya. Kalau ini dia pakai yang 2 chamber ini ya harganya saya sudah 38, 40 juta. Alatnya sama. Kalau mau dipikir-pikir kita dulu, ya tidak pasang. Dan saya pikir kita dia begitu, ternyata di Filipina lebih parah. Tidak bisa ditanggung sama BPJS. Ya, tanya. Ini contohnya Itu namanya contoh hidup. Contoh hidup. Berapa bulan ini Pak? Hah? Baru 6 bulan dong. Baru 6 bulan. 6 bulan. Ada juga sudah tahunan. 6 bulan. Ya. 6 bulan. Keluhan 12 mulai. 12. Ada keluhan angkat-angkat tangan dan sebagainya. Tapi nggak ada keluhan, gatal kayaknya. Oke. Kalau jadi nanti kita setting ulang. Kalau gatal jangan digantung Pak, kasih minyak gosok saja. Ya, kasih minyak gosok saja atau kasih yang kayak balsam, panjang di area yang gatal tadi. Ya.
pasang pacemaker itu pasti berdatangan. Karena ya hari ini kita bisa setting dan kita lihat kembali. Dicek ulang baterainya karena selama 3 waktu pemasangan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. 1 tahun ini dia harus datang, ini berarti 3 bulan, 6 bulan. Dia dicek kembali untuk baterainya. Jadi setiap tahun kita cek sudah berapa lama baterainya masih bisa bertahan. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Luar biasa sekali sudah mau menjadi model kita hari ini. Terima kasih Bapak. Silakan boleh kembali ke tempat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kebetulan Dokter Musafir dan Dokter Godeberta ada di depan kita. Jadi kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait pacemaker, kami silahkan. Ada? Ada? Oke, baik, kalau tidak ada, Dok. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir kegiatan ini, dan terima kasih Bapak Dr. Musafir, terima kasih Dr. Godeberta yang sudah memberikan edukasi dan informasi kepada kita semua. Dan tetap kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita masih ada di era pandemi COVID-19. Kami mohon untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun atau hand sanitizer, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi atau interaksi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 khususnya di wilayah Indonesia Timur. Baik, saya Lydia mewakili warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Bapak Ibu.